Halo semuanya, nama aku Jasmine dari kelas 11 MIPA 3. Dan hari ini aku dan teman-temanku ingin sedikit review mengenai satu aplikasi yang namanya Temperature Converter. Jadi Temperature Converter ini merupakan satu aplikasi di mana kita bisa mengubah satu bilangan dari satuan suhu yang sebelumnya menjadi satuan suhu lainnya. Kalau misalnya bingung, ini aku kasih contoh ya. Misalnya aku punya satu bilangan dalam bentuk Celsius. Aku mau ubah jadi Fahrenheit atau Kelvin. Di sini itu bisa ya diubah jadi Fahrenheit atau Kelvin, atau begitu juga sebaliknya dari Fahrenheit ke Celsius atau Kelvin, dari Kelvin ke Celsius atau Fahrenheit. Tanpa lama-lama lagi, aku jelasin ya gimana cara pakai aplikasinya. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasinya di handphone kita masing-masing. Terus ini ada tampilan utamanya kayak gini. Ada 3 box, yang pertama itu Celsius yang paling atas, yang tengah itu Fahrenheit, yang ketiga itu Kelvin. Jadi cara masukin angkanya itu simple, tinggal diklik aja boxnya, terus bisa langsung masukin angkanya. Nah, kalau misalnya klik box paling atas itu yang Celsius, bisa langsung dimasukin angkanya, nanti ke convert sendiri ke Fahrenheit atau Kelvin. Aku coba masukin 23 derajat. Dari 23 derajat Celsius ini, kita bisa lihat dalam bentuk Fahrenheit itu 73,4 dan dalam bentuk Kelvin tuh 296,15. Gampang gak sih cara pakainya? Tinggal dimasukin aja ya guys ya. Oke, sekarang gantian aku akan menjelaskan mengenai bagian reviewnya. Nah, untuk bagian reviewnya ini akan sangat berhubungan dengan materi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi kita akan maju dulu ke slide selanjutnya, baru kita akan balik lagi ke review sini. Karena semuanya akan aku jelaskan dengan berhubungan gitu ya, biar kita akan review secara keseluruhannya. Oke, untuk di bagian downloadingnya kita akan lihat di video cuplikan berikut ini, dimana aku tuh download ini dan aku akan review dia secara first impression, jadi bakal jujur banget. Oke, jadi pertama-tama di sini aku akan cari nama aplikasinya dulu, yang namanya adalah Temperature Converter. Ini. Terus kalian pilih aja yang namanya ya sesuai namanya Temperature Converter. Terus tinggal dipencet aja. Dan kita tunggu dia sampai dia berhasil terdownload. Nah, balik lagi ke reviewnya. Untuk aplikasi ini tuh sebenarnya overall gampang banget dipakai. Apalagi bahasanya tuh gampang banget digunakan. Dia tuh pakai bahasa-bahasa yang mirip kayak kita lagi pakai kalkulator gitu ya. Jadi ada AC-nya buat untuk refresh ulangnya. Terus juga angka-angkanya tuh nggak yang aneh-aneh bentuknya dan gampang banget terbaca dari segi pemilihan fontnya. Terus juga ukuran fontnya juga nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Dimana kalau terlalu gede atau terlalu kecil itu bikin mata sakit ya. Terus juga warnanya tuh nggak ngejreng banget, walaupun dia ada berapa? 4 warna, tapi 4 ini aman gitu ya untuk mata. Jadi kayak nggak tiba-tiba silau banget gitu. Oke, selain dari bahasa-bahasanya yang digunakan, untuk blok-blok codingnya nih, itu sejauh ini tuh aman banget. Tidak ada yang error-error, kayak penempatannya tuh pas banget dan kayak nggak gampang kepencet-pencet gitu. Dan juga selain itu dari sisi aplikasinya sendiri nih ya, itu tuh ketika pertama kali tadi aku buka gitu, itu tanpa memakan waktu yang lama ketika pendownloadannya. Terus juga ketika dibuka aplikasinya juga nggak ada lagging dulu sebelum akhirnya terbuka aplikasinya, tapi dia langsung satset kebuka gitu ya. Selain itu tuh meskipun tadi di dalamnya ada remove ads-nya yang harus berbayar, tapi secara overall tuh ads-nya atau iklannya itu nggak mengganggu sama sekali karena dia ada di bagian atas kan. Jadi kayak ya udah nggak akan mengganggu kita selama kita lagi proses mengconvert suhu-suhunya itu, apalagi kalau misalnya lagi urgent gitu ya. Misalnya kayak kita lagi ada di luar, terus kita butuh tahu suhu-suhunya dalam bentuk-bentuk yang berbeda, itu ya nggak perlu lama-lama, langsung satset kelar beres gitu ya. Terus juga nggak perlu ada enter. Jadi kalau misalnya mau salah ngetik itu tinggal dihapus, nanti dia bakal kayak ngikut sendiri. Kayak dia langsung otomatis tanpa perlu
mikir-mikir gitu, tanpa perlu loading-loading lama gitu ya. Untuk sejauh ini, begitulah review dari kelompok kami. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin sama Rara gimana cara download aplikasi ini dan juga kalian udah nonton cuplikan dari penggunaan aplikasi ini. Nah, dari video sebelumnya bisa kita lihat kalau misalkan aplikasi ini tidak menunjukkan adanya lag atau error saat digunakan. Saat di-download juga tidak menunjukkan adanya lag atau error. Proses pendownloadan dan proses membuka aplikasi ini berlangsung sangat cepat dan nggak ada sama sekali loading yang terlalu lama. Lalu ketika melakukan proses converting juga nggak ada proses loading dan hasil convert akan langsung muncul selama ada angka yang dimasukkan di salah satu kolom suhu. Juga selama pemakaian belum ada bug atau error dalam menggunakan aplikasi ini, maka aplikasi ini bagus. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang user interface, keamanan, dan juga penggunaan dari aplikasi ini. Menurut aku, aplikasi ini cukup aman karena mereka nggak meminta untuk mengisi data-data pribadi seperti email, nama ataupun umur, dan juga mereka nggak akses ke HP kita. Jadi menurut aku ini aman. Dan juga untuk di dalam aplikasi ini itu dia pakai keyboard untuk masukin angkanya, dan menurut aku gak ada masalah dari keyboard itu. Tapi ada satu button, yaitu button paling kiri yang menurut aku kurang memiliki fungsi gitu, karena kalau misalnya button itu dihilangkan juga itu tidak akan masalah. Itu fungsinya hanya untuk mengganti-ganti atau kayak menggeser-geser kursornya aja. Jadi kalau pakai tangan pun itu juga masih bisa. Setelah itu, dari pengalaman penggunaan ini aplikasinya, ada hal yang aku suka dan ada hal yang gak aku suka pastinya. Yang aku suka adalah aplikasi ini itu cukup cepat dari segi dia mengconvert suhunya. Jadi aplikasi ini nggak perlu di enter dulu untuk bisa convert ke Fahrenheit atau Kelvin segala macam. Mereka bisa langsung masukin misalnya 25 derajat Celcius, itu akan langsung convert ke Fahrenheit dan Kelvin pas kita ketik. Jadi nggak perlu enter lagi. Tapi yang sedikit mengganggu itu adalah ketika udah nih 25 derajat Celcius udah di convert, terus mau langsung convert 30 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Fahrenheit gitu ya. Itu kita harus menghapus dulu 25 derajat Celciusnya itu. Karena kalau misalnya nggak dihapus, dia bakal nggak mau ke convert. Jadi kita harus hapus dulu yang hapus semuanya. Jadi mulai dari awal, terus baru ke convert. Jadi kalau misalnya kita lagi buru-buru, itu cukup sedikit mengganggu. Tapi sisanya itu aman, dan menurut aku sisanya itu cukup baik. Dan satu lagi, menurut aku tampilan dari si aplikasinya itu sangat-sangat menarik karena mereka memiliki background yang bermacam-macam dan bisa berubah-ubah sesuai dengan suhu yang kita masukin. Jadi kalau misalnya suhunya itu sekitar 6 derajat atau suhu dingin, dia akan berwarna biru. Terus suhunya yang lumayan panas, dia akan berwarna kuning atau orange. Kalau yang panas banget, dia bakal berwarna merah. Dan menurut saya itu sangat-sangat menarik ya, karena gak monoton, gak cuma satu warna, tetapi bisa berubah-berubah. Saran dalam pendownloadan aplikasi ini, menurut kelompok kami, aplikasi ini bisa dinilai dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Menurut kalian ini worth it atau enggaknya itu bisa dinilai masing-masing. Tetapi kalian bisa untuk mencoba mendownload jika kalian memang memiliki waktu luang, atau untuk ngecek-ngecek aplikasi ini secara iseng, karena memang aplikasi ini tidak memakan banyak memori di HP kalian. Jadi kalian bisa coba untuk mendownload dan menggunakan aplikasi ini. Itu tadi video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah!